Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kita pada beberapa waktu yang lalu tentang penderitaan manusia. Kami percaya bahwa acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, beberapa saat yang lalu kita sama-sama memperbincangkan tentang penderitaan, Bapak. Itu sesuatu yang menyatu di dalam kehidupan kita. Nah, juga seringkali kita salah menanggapinya dengan begitu mudah menyalahkan bahwa ini pasti Tuhan tidak mencintai saya dan sebagainya. Ini pasti Tuhan yang menjadikan semua penderitaan. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah coba bahas beberapa bentuk-bentuk penderitaan, dan mungkin sebelum kita lebih lanjut memperbincangkan tentang penderitaan manusia ini, Pak Paul akan mengingatkan kita dengan apa yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Baik Pak Gunawan, pada dasarnya ada 8 jenis penderitaan yang saya bisa ambil atau petik dari Alkitab, dan terakhir kita sudah membahas 4 diantaranya. Yang pertama adalah ada kalanya kita menderita karena membela kebenaran Tuhan atau menaati kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kita menderita karena memang Tuhan mengizinkan kita menderita untuk kepentingan kita. Misalnya dalam contoh Rasul Paulus, agar dia tidak sombong. Jadi Tuhan mengizinkan dia mendapatkan duri dalam dagingnya. Suatu bahasa ilustratif yang menunjukkan pada satu hal, yaitu dia mengalami penderitaan. Yang ketiga adalah ada kalanya kita menderita karena perbuatan iblis. Dalam kasus Rasul Paulus, meskipun dia mengakui bahwa duri itu diberikan oleh Tuhan, namun dia menunjuk bahwa itu adalah perbuatan si iblis, utusan iblis. Jadi ada kalanya kita juga bisa menderita karena serangan-serangan dari iblis itu sendiri. Dan yang keempat adalah kita menderita karena perbuatan orang lain, kelalaian maupun kejahatan orang lain. Misalkan kita tertabrak, kita dirampok, dan sebagainya. Itu kira-kira 4 jenis yang telah kita bahas, Pak Gunawan. Ya, jadi kalau kita akan melanjutkan perbincangan ini, mungkin Pak Paul bisa langsung sebutkan bentuk penderitaan yang kelima. Ya, yang kelima adalah kita menderita karena memang Tuhan menghukum kita. Jadi atas perbuatan dosa, ada kalanya Tuhan menghukum kita. Kita bisa melihat contohnya di dalam Alkitab, dan cukup banyak. Misalkan Daud menderita. Dia harus lari dari Yerusalem karena Absalom memberontak terhadapnya. Dan itu memang adalah karena bagian dari penghukuman Tuhan. Orang-orang Israel juga akhirnya menderita karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang memasuki tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi memang ada kalanya Tuhan menghukum kita, dan hukuman Tuhan atau ganjaran Tuhan itu sakit. Sebab itulah yang Tuhan katakan juga di kitab Ibrani. Dia akan mengganjar atau mendisiplin orang-orang yang dikasihinya. Ya, tadi Pak Paul singgung satu istilah itu, mendisiplin. Betul. Jadi ini di dalam rangka Allah itu mendisiplin kita. Betul. Tapi wujudnya itu yang seperti kita rasakan sebagai suatu penderitaan itu, Pak. Betul. Karena memang sewaktu Tuhan mendisiplin kita, itu menyakitkan. Dan ada kalanya itu yang terjadi. Iya. Mungkin kalau tidak sampai sakit, kita juga tidak akan menjadi orang disiplin gitu, Pak. Betul. Kalau hanya ya seperti orang tua mukul, tapi mukulnya ya tidak terlalu keras atau kurang keras atau bagaimana, kan tidak membawa dampak apa-apa gitu. Betul. Saya baru saja membaca bukunya Pendeta Charles Swindoll,
The Great Awakening. Dalam buku itu beliau menceritakan tentang kenalannya yang hidupnya luar biasa dalam daging, tidak mengindahkan perintah Tuhan. Akhirnya mendapatkan kecelakaan yang berat sekali. Dan dia berjanji, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya akan masuk sekolah teologi menjadi hamba Tuhan. Tuhan sembuhkan dia lepas dari malapetaka itu. Tapi setelah dia sembuh, dia lupa. Hidup lagi seperti dulu dalam daging, tidak mengindahkan firman Tuhan sama sekali. Akhirnya dia terus kena sakit berat kalau tidak salah. Dalam sakit berat itu akhirnya dia berkata, Tuhan, kali ini dah kalau Tuhan sembuhkan saya akan baru masuk ke sekolah teologi menjadi hamba-Mu. Dan Tuhan lepaskan dia. Dan akhirnya dengan tubuh yang cacat dia sekolah teologi dan akhirnya menjadi hamba Tuhan sampai akhir hayatnya. Jadi dia menerima ganjaran yang begitu hebat. Tapi toh mesti 2 kali diganjar baru dia akhirnya benar-benar sadar. Jadi orang yang dihajar Tuhan itu juga berarti Tuhan itu sayang ya Pak Paul ya. Untuk mendatangkan kebaikan itu ya Pak. Yang menakutkan adalah kalau Tuhan mendiamkan kita, Bu Ida. Itu berarti memang Tuhan tidak lagi menghiraukan kita. Karena kita tidak bisa lagi ditegur. Nah itu menakutkan. Berarti dalam hal ini Bapak ya, sekalipun wujudnya sama, yaitu penderitaan dari Tuhan, bagi orang-orang yang memang menjadi milik Tuhan, ini menjadi suatu disiplin. Ya. Betul. Tetapi bagi mereka yang bukan menjadi milik Tuhan, yang belum mengenal Tuhan Yesus dan sebagainya, ini menjadi suatu hukuman memang betul-betul. Betul-betul suatu hukuman gitu Pak. Betul. Sebagai pembalasan atas perbuatan dosanya. Ya. Betul. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan menghukum orang berdosa itu. Betul. Dan itu misalkan bisa kita lihat dalam kasus Raja Herodes. Ya. Seorang raja yang begitu kejam dan akhirnya begitu congkaknya dan akhirnya Tuhan membiarkan dia dihukum dengan begitu dahsyatnya. Sehingga dikatakan bahwa tubuhnya itu akhirnya dimakan oleh seperti cacing. Ahab Tuhan hukum dengan begitu luar biasa hebatnya. Isabel istrinya juga Tuhan hukum secara luar biasa dan bahkan dikatakan darahnya itu tubuhnya itu dimakan oleh anjing. Jadi ada kalanya Tuhan menghukum orang-orang yang memang sudah begitu berdosa. Itu bukan lagi bentuk ganjaran atau pendisiplinan, murni penghukuman Tuhan. Tapi dari sisi itu orang lalu melihat bahwa Allah itu kejam gitu loh, seolah-olah karena dia maha kuasa lalu dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan contoh seperti Ahab ya, orang yang begitu luar biasa kejamnya. Toh Alkitab mencatat ada suatu kali ya, Ahab itu bertobat. Ahab bertobat karena ditegur oleh Nabi Tuhan dan dia menangis dan dia kemudian mencabik-cabik pakaiannya sebagai tanda pertobatan. Dan Alkitab dengan tegas mencatat Tuhan mengasihani Ahab. Maka Tuhan berkata kepada nabinya, tidakkah kau lihat Ahab yang sudah menyesali dosanya itu? Saya sendiri membaca itu berkata dalam hati saya, kenapa Tuhan ampuni? Kenapa Tuhan tidak langsung hukum dia? Malah dia itu diizinkan untuk bertobat. Tapi memang namanya juga Ahab, dia bertobat sekali, kembali lagi kepada kehidupannya yang berdosa. Maka akhirnya pada titik terakhir Tuhan tidak lagi menyelamatkan dia. Dia pergi berperang, dia mencoba menyaru dengan memakai pakaian raja dari Yehuda, raja Israel bagian selatan. Akhirnya dia terkena panah dan mati. Dan tubuhnya itu akhirnya dibawa dan darahnya dimakani oleh anjing. Itu menandakan Tuhan memang akhirnya mendiamkan dia. Sudah begitu kejinya hidup dia. Nah, kalau seperti itu kan sudah termasuk bahwa Ahab itu tidak termasuk sebagai orang pilihan Tuhan ya Pak Paul. Saya ingin berkata sudah pasti, tapi saya tidak berani. Karena apa? Karena tetap untuk hal-hal seperti ini, saya beranggapan hanya Tuhan yang mempunyai hak untuk mengetahui dan menetapkan siapa yang akan memang diterima Tuhan di surga dan siapa yang tidak Tuhan terima di surga. Tapi satu hal yang kita lihat sebenarnya Tuhan Allah itu memberikan kesempatan kepada itu dia betul sekali. Hanya Ahab yang mengeraskan kepala, yang mengeraskan hati gitu. Betul. Dan Alkitab mencatat dia menjual dirinya kepada iblis. Itu digunakan istilah itu. Dia menyerahkan hidupnya, dirinya sudah menyerahkan kepada iblis.
Tapi toh waktu dia bertobat, Tuhan terima pertobatannya. Maka firman Tuhan berkata, kasih setianya luar biasa panjangnya. Itu adalah bentuk penderitaan yang kelima yang tadi Pak Paul katakan. Nah, selanjutnya bentuk penderitaan yang lainnya Pak? Kita menderita juga karena kita ini melawan atau sedang berjuang mengatasi pencobaan. Jadi ada kalanya kita tidak mau jatuh ke dalam pencobaan, kita melawannya. Nah, dalam perjuangan itu kita menderita. Jadi misalkan ya, salah satu godaan yang besar sekali bagi seseorang adalah uang, misalnya. Dan karena dia melawan pencobaan itu, dia menderita. Nah, ayatnya sebetulnya saya ambil dari kitab Ibrani 2:18, yaitu Tuhan Yesus dikatakan menderita karena dia dicobai. Jadi kita pun bisa mengharapkan kita akan sedikit sakit dan susah kalau kita melawan pencobaan itu. Dan ada kalanya sewaktu kita justru menyerah kepada pencobaan, malah enak ini. Malah enak. Itu berkaitan erat dengan yang pertama tadi Pak Boleh. Kalau seseorang itu taat kepada firman Tuhan, dia menderita. Nah itu tadi kalau dia melawan pencobaan kan juga seturut dengan firman Tuhan menghadapi cobaan. Hanya bedakan dari sumbernya atau objeknya. Kalau dalam kasus yang pertama, objeknya itu tidak senantiasa atau tidak harus sedang menggoda kita. Kita sedang mau menyebarkan firman Tuhan, misalnya mengabarkan kebenaran Tuhan. Tapi dalam kasus yang kedua, ini memang godaan. Godaan yang sangat nikmat untuk daging kita. Dan kita melawan mati-matian, dan kita akan menderita. Ini seringkali dialami oleh misalkan orang-orang yang dulunya terlibat dalam narkotika atau alkohol, kecanduan itu. Tatkala ia ingin melepaskan diri dari kecanduannya, dia menderita luar biasa. Karena godaan itu begitu besar untuk dia minum lagi, untuk dia pakai obat-obatan lagi. Begitu. Kemudian bentuk yang lain Pak Paul? Bentuk yang ketujuh adalah kita menderita karena alam di mana kita tinggal sudah tercemar, tidak lagi berimbang. Jadi kita menderita misalkan karena bencana alam, banjir, dan sekarang kita sedang menantikan datangnya La Nina yang akan membawa hujan yang begitu banyak dan derasnya. Dan ada orang-orang yang menderita karena alam kita ini sudah tercemar. Dikatakan di kitab Roma ya, pasal 8 ayat 19 hingga 22 bahwa seluruh alam semesta ini memang sedang mengerang dalam kesakitan dan menantikan hari penggenapan kedatangan Tuhan. Jadi sejak dosa memasuki dunia ini, dosa juga akhirnya mencemari sistem alam. Dan akhirnya kita melihat alam itu di luar kendali, di luar kontrol benar-benar. Dan bisa dengan ganasnya menghabiskan manusia, melukai dan membuat manusia menderita. Dalam hal ini sudah tidak pilih bulu lagi Pak Boleh. Orang percaya atau tidak percaya tetap akan mengalami itu. Tepat sekali. Siapapun akan kena. Dan kalau orang berkata, kenapa kok orang Kristen tetap juga menjadi bagian dari penderitaan karena alam ini? Betul, karena kita hidup di dalam dunia yang sama dengan semua orang. Dan kalau kita ikut Tuhan, terus kita mengharapkan terbebas dari bencana alam, saya kira ya motivasi kita mengikut Tuhan pun tidak lagi bersih ya. Saya keliru mengerti tentang pemahaman hal itu. Betul. Mungkin yang ke-8 Pak, yang lain bentuk itu. Ini juga sering terjadi, yaitu kita menderita karena kemanusiaan kita. Misalnya kematian. Kematian adalah bagian dari kemanusiaan kita. Setiap orang akan meninggal dunia. Nah, ada kalanya kita sakit, tersiksa melihat orang yang kita kasihi itu akan meninggal dunia atau telah meninggal dunia. Dan kita menderita. Nah, ini bagian dari hidup pula. Atau kita ini sakit. Kita misalkan kena penyakit yang berat, sakit jantung dan sebagainya. Itu juga bagian dari kemanusiaan kita. Bahwa kita akan sakit pula. Dan rasa sakit itu juga akan membawa kita ke dalam suatu penderitaan pula.
Nah, Pak Pol mungkin ada firman Tuhan ya Pak Pol yang bisa menjadi pegangan bagi siapapun yang mengalami penderitaan. Ada Ibu Ida. Saya akan bacakan dari Matius pasal 5 ayat 4 ya. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Jadi dalam khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus memberikan kita suatu kebenaran yang memang dirindukan ya oleh manusia, yaitu bahwa nomor satu, Tuhan mengatakan kita akan berduka cita. Nah, berduka cita itu kan sebetulnya kita ini kehilangan orang yang berharga, yang penting, yang dekat dengan kita. Tapi berduka cita juga bisa karena kita kehilangan sesuatu yang kita senangi, yang kita hormati, kita mau jadikan itu sebagai hidup kita. Misalkan kita bisa berduka cita karena kita kena stroke, tidak bisa lagi berjalan, tidak lagi bisa berfungsi. Nah, kita berduka cita karena kehilangan fungsi tubuh kita itu. Nah, jadi yang pertama Tuhan tekankan ada penderitaan. Dan karena adanya penderitaan, kita akan juga berduka cita. Jadi duka cita adalah bagian kehidupan. Tuhan tidak sangkali itu. Tuhan tidak pernah berkata, karena engkau ikut aku, engkau akan bebas dari duka cita, hidupmu penuh dengan sukacita. Itu tak pernah dijanjikan Tuhan. Dan yang paling mengembirakan adalah bagian keduanya. Memang ada penderitaan, memang akan ada duka cita, tapi Tuhan berkata, akan dihiburkan. Dan kita mengenal tema ini di Alkitab, bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang menghibur manusia. Tuhan yang senantiasa sewaktu menampakkan diri kepada anak-anaknya selalu berkata, janganlah takut. Malaikat-malaikat Tuhan yang mewakili Tuhan dalam penampakan diri kepada manusia selalu membawa ucapan berbahagia seperti itu. Janganlah takut. Jadi Tuhan akan menghibur kita dalam segala penderitaan kita. Caranya jadi jangan kita coba cerna secara pikiran manusia, tidak bisa. Tapi dengan cara Tuhan yang khusus, yang misterius, dia bisa menghibur kita. Itu nasihat yang pertama yang saya bisa bagikan ya. Ya. Yang lain Pak Bang? Yang lainnya adalah yang disinggung oleh Ibu Ida pada kesempatan yang lalu, yaitu di Roma 8 ayat 28. Bahwa Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang terpanggil atau dipanggil dan yang mengasihi Tuhan. Artinya adalah meskipun penderitaan itu tidak semuanya langsung dikaitkan dengan Tuhan, seperti yang telah kita bahas, tapi toh seburuk apapun yang kita alami, tetap Tuhan akan bisa pakai itu mendatangkan kebaikan. Nah, ini perlu kita cermati dengan baik. Ada kalanya kita berkata, kita misalkan baru saja ditabrak. Wah, nggak apa-apa, puji Tuhan. Tabrakan ini pasti baik buat saya. Nah, Tuhan tidak berkata bahwa yang tidak baik itu adalah baik. Tidak. Ditabrak orang, kita tidak salah apa-apa, terus kemudian ditabrak. Itu sudah tentu ya tidak baik, bukan pengalaman yang baik kok. Tapi yang Tuhan maksud adalah, meskipun itu tidak baik, nanti pada akhirnya ada yang akan Tuhan lakukan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, kebaikannya apa? Ada kalanya kita ini berpikir kebaikannya adalah sesuatu yang eksternal, yang di luar kita. Misalkan kita rugi, wah nggak apa-apa, nanti Tuhan akan tambahkan. Itu belum tentu terjadi. Yang Tuhan janjikan bukanlah Tuhan akan gantikan dengan bentuk yang tepat, yang sama. Yang Tuhan maksud adalah, yang pasti adalah, seperti dikatakan juga di 1 Petrus 1 atau di Yakobus, yaitu waktu kita mengalami penderitaan, yang nomor satu akan terjadi adalah iman kita akan dimurnikan. Itu yang nomor satu akan terjadi. Jadi sudah pasti kebaikan yang akan datang kepada kita, yang Tuhan sudah katakan dengan jelas adalah kebaikannya berkaitan dengan iman kita. Kita akan menjadi orang yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Begitu. Ya. Sebenarnya memang saya percaya ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang bisa menghiburkan kita, menguatkan kita, menyadarkan kita akan
penderitaan itu. Tapi masalahnya adalah pada saat kita mengalami penderitaan itu, seolah-olah itu hilang semua gitu Pak Bos. Jadi kita jadi bingung menghadapi penderitaan ini. Ya. Nah sebenarnya secara garis besar aja mungkin Pak Bos ya. Bagaimana kita itu menyikapi suatu penderitaan yang kita alami itu Pak Bos? Nomor satu adalah kita tidak tergesa-gesa mencari tahu siapa yang bersalah, siapa yang bertanggung jawab dalam penderitaan kita. Kita mempunyai 3 ekstrim atau 3 sikap ekstrim. Pertama adalah menyalahkan Tuhan. Kedua, menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga, menyalahkan diri sendiri. Nah, ada kalanya kita harus tempatkan secara proporsional dengan tepat. Jangan sampai yang memang salah kita katakan salah orang lain dan salah Tuhan. Begitu. Jangan sampai juga yang orang lain lah yang berbuat, orang lain yang bertanggung jawab. Kita katakan kita lah yang bertanggung jawab. Atau Tuhan lah yang memberikannya kepada kita. Jadi kita mesti jelas hal itu. Dalam pembahasan kita tentang 8 jenis ini, yang saya kaitkan langsung dengan Tuhan adalah, misalkan, waktu kita menderita karena kita membela kebenaran Tuhan. Yang berikutnya adalah tatkala Tuhan sedang mengganjar kita. Itu langsung tangan Tuhan yang berkaitan dan berhubungan dengan kita. Tapi yang lain-lainnya adalah sebetulnya bukan tangan Tuhan secara langsung yang berhubungan dengan kita. Jadi jangan terlalu cepat kita ini mengaitkannya dengan Tuhan, bahwa seolah-olah Tuhanlah yang bersalah. Kita juga tidak bisa terlalu cepat menyalahkan orang lain, atau ada orang yang dikit-dikit salah sendiri. Semua salah saya, itu juga tidak benar. Jadi langkah pertama, jangan tergesa-gesa menyalahkan siapa-siapa. Kita lihat dulu, apa yang sedang kita derita. Maksud saya jenis apa. Dan setelah kita tahu jenisnya, baru kita bisa menyikapinya. Misalkan, karena adanya gempa bumi, rumah kita runtuh. Nah dalam hal seperti itu saya kira kita tidak usah menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan siapa? Apakah alam semesta? Ya tidak juga. Karena kita sudah tahu bahwa alam ini memang tidak lagi berimbang. Tidak lagi berada pada titik keseimbangan. Karena sudah hadirnya dosa dalam alam semesta ini. Jadi akan menjadi bagian hidup kita. Hal-hal seperti itu. Misalkan kematian juga. Misalkan anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita akhirnya sakit, kemudian meninggal dunia. Nah, sakit juga adalah bagian dari kemanusiaan kita. Dan kalau sampai itu terjadi, itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Yang kita juga harus terima. Nah, kalau kita sudah menyadari hal itu, lalu gimana? Yang nomor 3 adalah, misalkan kita tahu ini bukan berkaitan dengan hukuman Tuhan ya. Jelas kita mendapatkan atau mencari Tuhan untuk mendapatkan penghiburan darinya. Jadi kita berdoa agar Dia memberikan kita kekuatan yang sepadan dengan beban penderitaan yang sedang kita tanggung. Itu yang mungkin bisa kita minta darinya. Hanya itu saja. Ya, kadang-kadang memang Tuhan itu mengizinkan kita atau memberikan teman yang bisa menolong kita, mendengarkan keluhan-keluhan kita dan sebagainya. Betul sekali. Itu usulan yang baik sekali Pak Gun. Jadi dalam penderitaan sebaiknya kita bisa membagi duka dan beban ini dengan teman atau saudara kita. Itu sangat menolong. Saya kira kita yang sehat ya, kadang-kala lupa bahwa orang sakit paling senang dikunjungi. Orang sakit paling senang dikunjungi. Salah satu hal yang paling menyiksa orang yang sakit di rumah sakit adalah kesendiriannya atau kesepiannya. Luar biasa itu. Bisa drop Pak Bali. Semangat hidupnya. Seolah-olah tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia. Jadi penderitaannya ganda gitu Pak Bali. Betul. Betul sekali. Tapi memang harus kita akui sulit sekali Pak Bali untuk mengkategorikan suatu bentuk penderitaan. Karena kadang-kadang itu campuran dari beberapa bentuk penderitaan itu terjadi sekaligus gitu Pak Bali. Betul.
Dan sangat manusiawi juga, saya harus akui. Kita ini seringkali menyalahkan Tuhan. Karena dalam diri kita tersirat suatu asumsi bahwa nomor satu ya, kalau saya hidup baik, seyogianya lah saya menerima imbalan yang baik pula. Kalau saya sudah hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak macam-macam, kok saya harus menderita seperti ini? Jadi kita tidak bisa tidak dipengaruhi oleh konsep ini. Dan yang kedua adalah konsep yang kita bawa sejak kecil. Kalau kita sakit, orang tua lah yang repot untuk mengurus kita, mengurangi penderitaan kita, dan melindungi kita dari penderitaan yang lebih lanjut. Kita bawa ini konsep juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya sakit ini, saya menderita, kok Engkau tidak datang mengunjungi dan mengurangi penderitaan saya. Dan kalau Engkau sudah tahu ini akan terjadi, dan Engkau mampu untuk mengelakkannya, kenapa tidak? Jadi saya tidak ingin kedengaran tidak sensitif. Sebab saya menyadari sekali bahwa dalam penderitaan iman kita akan yang benar bisa tiba-tiba lenyap. Sebab apa? Sebab penderitaan itu merobek hati manusia yang terdalam. Ya. Memang penderitaan itu sudah menjadi bagian kita dan setiap kita pasti pernah mengalaminya. Bentuknya bermacam-macam dan kadarnya pun bermacam-macam. Tetapi kita pasti melihat bahwa penderitaan yang paling berat adalah penderitaan yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, Bapak ya. Betul. Dan dari situ kita bisa simpulkan bahwa memang Allah tidaklah begitu anti dengan penderitaan. Sebab bahkan dirinya sendiri suatu menjelma menjadi manusia harus melalui proses penderitaan yang begitu hebat untuk mati. Ya. Dan dari situ kita tahu bahwa kalau kita sedang berdoa dan mengeluh tentang penderitaan yang kita alami, kita tahu dengan pasti bahwa Dia mengerti apa yang kita keluhkan karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami itu. Betul. Itu yang dikatakan di kitab Ibrani ya. Dia juga menderita karena dicobai, oleh karena itulah Dia bisa mengerti penderitaan kita. Iya. Dan Dia juga mendoakan kita ya Pak. Betul sekali. Pengharapan kita ya. Satu hal yang selalu kita harus ingat adalah sewaktu kita menderita, Tuhan pun menangis. Iya. Kalaupun Dia diam, bukan karena Dia sedang bersenang-senang. Dia diam karena ada satu hal yang sedang Dia lakukan yang tidak kita mengerti sekarang. Tapi yang sudah pasti adalah Allah pun menangis tatkala kita menderita. Ya, jadi sekalipun penderitaan ini akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita, kita bersyukur bahwa kita mengenal Allah yang begitu mengerti dan begitu mengasihi kita masing-masing. Jadi saya percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada kita pada masa-masa yang semakin sulit ini, Bapak. Ya. Dan demikianlah tadi para pendengar, kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang penderitaan manusia bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk tanggapan dan surat-surat yang sudah ditujukan kepada kami. Namun kami tetap menantikan saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sekalian. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.